Satu hal yang salah satu ciri-ciri orang yang mulai istiqomah akan mendapatinya, di antaranya adalah bosan. Jadi ciri ketika jamaah perlahan sudah mulai istiqomah, pasti akan lahir rasa bosan. Kita setiap subuh ngaji akan diuji dengan namanya rasa bosan jamaah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Nabi bersabda, setiap amal salih itu ada pasang surutnya, kata beliau SAW. Maka ketika kalian lagi semangat, siapa yang semangatnya mendekat kepada Allah, atau siapa yang waktu masa futurnya mendekat kepada Allah, dia akan selamat. Tapi siapa yang rasa malasnya itu menghantarkan kepada kemaksiatan, maka dia yang akan binasa. Setiap siapapun yang menuntut ilmu ketika mulai istiqomah, itu pasti nanti diuji dengan rasa bosan. Maka coba perhatikan bosan kita nanti mengarah ke arah mana. Selamatkan diri kita jemaah dengan menggiring rasa bosan itu untuk dikembalikan lagi menjadi rasa semangat. Karena kita butuh 4 hal. Kita butuh syaja'ah untuk memulai. Syaja'ah itu artinya berani atau keberanian untuk memulai. Setelahnya kita butuh istiqomah. Setelah istiqomah kita butuh tawakal. Setelah tawakal kita butuh ridho. S-I-T-R. S-nya apa? Syaja'ah. I-nya apa? Istiqomah. T-nya tawakal. R-nya ridho. Kita butuh SITR. Tulis di kolom komentar ya sahabat di TikTok, YouTube maupun Instagram. Kita butuh S, syaja'ah untuk memulai, keberanian untuk memulai amal salih. Amal salih itu tidak akan pernah dilihat kecuali ketika kita berani untuk memulai. Kalau baru diangan-angan, angan-angan itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya kalau baru diharap-harap, dia hanya baru jadi sebuah niat. Tapi dia harus punya syaja'ah, keberanian untuk memulai. Proses yang kedua setelah dia berani memulai, proses itu namanya istiqomah. Istiqomah itu proses panjang, kontinuitas yang dia jaga sesuai dengan yang Nabi SAW sabdakan, adwamuha wa in qalla. Setelahnya yang ketiga, tawakal 'ala Allah. Dia butuh memasrahkan semuanya kepada Allah. Setelah ikhtiar terbaiknya, tetap finishing touch atas apapun yang dilakukan dari seorang hamba, Allah yang menetapkan hasilnya. Maka dia pasrah sama Allah. Nah, sikap menerima atas setiap apapun yang terjadi itu disebut dengan R. Apa R? Ridha biqada'illah. Hadis Muslim, Nabi bersabda, man radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha atas takdirnya Allah, Allah pun ridha atas dirinya. Inilah yang harus dimiliki seorang hamba. SITR, syaja'ah, istiqamah, tawakal, ridho. Maka siapapun jemaah para penuntut ilmu harus punya SITR ini. Dia punya keberanian untuk memulai, istiqomah untuk mempertahankan amal salihnya, tawakal kepada Allah atas apapun yang nanti terjadi, lalu ridho menerima ketetapan yang Allah telah tetapkan. Mudah-mudahan Allah karuniai kita punya iman yang istiqamah sampai nanti kita diwafatkan insyaallah husnul khatimah. Dua kalinya sholawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Mari kita tilawah Al-Quran surah Ali Imran ayat 162. Sahabat di rumah silakan dicari Ali Imran 162 dan seterusnya. Azkarus subah sudah kan? Sudah? Oh. Sudah jemaah. Alhamdulillah. Allah berfirman, maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan Allah? Tanda tanya, tapi gak perlu dijawab. Maksudnya setiap kali Allah mendatangkan penggalan-penggalan dalam ayat bentuknya pertanyaan,
Itu sebenarnya gak perlu dijawab karena Allah tahu jawabannya, tapi pertanyaan itu mengundang kita untuk memperhatikan ayat tersebut. Contoh, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mendeklarasikan, memproklamirkan keimanannya padahal mereka nggak diuji sama sekali? Nggak mungkin. Jadi maksudnya itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak butuh jawaban, melainkan pertanyaan yang butuh perhatian. Contoh lagi Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Di ayat ini Allah bertanya lagi, tapi bentuknya adalah statement untuk membuat kita memperhatikan. Allah berfirman, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pasti beda. Nah, modelan ayat ini sama seperti Az-Zumar ayat 9, sama juga seperti Al-Ankabut ayat yang kedua. Pertanyaan yang gak butuh dijawab. Allah berfirman, maka apakah sama orang yang mendapatkan ridho Allah dengan orang yang mendapat murkanya Allah? Kita tahu jawabannya, gak sama. Orang yang mengantongi ridhonya Allah sama orang yang mengantongi murkanya Allah gak mungkin sama. Apa makna ridhonya Allah atau Allah? Apa makna Allah ridho kepada seorang hamba? Makna Allah ridho kepada seorang hamba adalah Allah yang akan memudahkan urusannya, Allah yang akan mengaruniai keberkahan dalam hidupnya, Allah akan menghadiahkan rahmat penuh kasih sayang kepada hamba yang diridhoinya. Makanya Nabi bersabda, riwayat Imam Tirmidzi, ada juga riwayat Imam Muslim. Kurang lebih ini sanadnya sanad milik Imam Muslim, matannya milik Imam Muslim, di mana Nabi SAW mengutarakan, man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang ridho kepada takdirnya Allah, Allah ridho kepadanya. Siapa yang murka atas ketetapannya Allah, Allah pun akan memurkainya. Kalau dalam riwayat Tirmidzi lain ada lafaz ridho Allah didapat dengan cara yang satu ini. Sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi, sabda Nabi, sesungguhnya ridho Allah fi ridhol walid, sukhtullah fi sukhtil walid. Sesungguhnya ridho Allah itu ada pada ridhonya orang tua, dan murka Allah ada pada murkanya orang tua. Cara tercepat jalan pintas supaya dapat ridhonya Allah, bakti kepada orang tua. Dan jamaah, kapan jamaah mulai gak ridho kepada seorang anak? Detik pertama seorang orang tua, atau detik pertama di saat orang tua gak ridho sama anaknya, detik itu Allah halangi anaknya dari ridhonya. Langsung dihijab. Makanya hati-hati sikap kita sebagai orang tua. Mama gak ridho sama kamu. Kapan seorang ibu mengucap kalimat kayak gitu, itu anak otomatis langsung terhijab dari ridhonya Allah. Kapan seorang bapak atau seorang ayah mengucap, ayah gak ridho sama kamu nak? Detik saat ayah itu mengucap kepada anaknya, ridho Allah langsung menghijabi dirinya. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Makanya orang tua juga harus berhati-hati dalam berucap, dalam bersikap. Gak boleh serah. Ini hanya berlaku ketika anak kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala, dan enggak berlaku ketika anak kita adalah dalam rangka taat kepada Allah lalu orang tuanya bilang saya enggak ridho. Enggak. Contoh misalkan anaknya misalnya ya jamaah lagi sholat, ibunya bilang mama enggak ridho kamu sholat, ini enggak berlaku. Mau bapak ibunya mengucap, bapak ibu enggak ridho nak kalau kamu sholat wajib padahal ya, bukan sholat sunnah loh, sholat wajib padahal, sedangkan itu kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Robnya, maka kalimat tidak ridho itu nggak berlaku. Seperti itu jamaah yang dirahmati Allah tentang keridhaan. Makanya diulangi lagi dalam ayat ini. Maka apakah sama orang yang dapat ridhonya Allah dengan orang yang kembali membawa murkanya Allah? Nggak sama. Wa ma'wahum jahannam wa ma'wahum jahannam
wa bi'sal masir. Allah berfirman, gak akan pernah sama karena tempat kembali orang yang mendapat murkanya Allah adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin, jangankan kembali ke jahanam, waliyazubillah, semoga Allah jauhkan kita dari neraka jahanam. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangankan kembali ke neraka, kalaupun Anda di dunia punya satu tempat yang paling Anda gak mau untuk kembali, Anda pasti gak mau kembali ke tempat itu, hadirin. Contoh, ada fulan punya satu tempat sangat menjijikkan, sangat kotor. Di tempat itu siksaan yang pedih luar biasa. Sekali dia pernah ke sana, ya disiksa dia, ya dimasukkan di dalam sebuah tempat yang dimana dia nggak bisa berdiri, melainkan masuk ke tempat itu harus jongkok. Dia makan daripada muntahan hewan-hewan, atau dia diberi minum dari minuman yang na'udzubillah menjijikannya. Sekali waktu dia pernah ke sana, lalu dia bisa lari dari tempat itu, dia pasti akan bilang dalam hatinya, saya gak akan pernah balik ke tempat itu. Itu baru di dunia, jemaah. Apalagi nanti ketika seorang hamba dapat gambaran-gambaran tentang negeri akhirat, surga dengan keindahannya, neraka dengan ancaman-ancamannya. Kalaupun dia nanti sudah mendapat berita itu, apa yang dia lakukan? Harusnya dia lari menjauh dari sifat-sifat yang bisa menjerembabkan dia ke jurang jahanam. Salah satunya adalah dia murka kepada takdirnya Allah, gak terima atas apapun yang terjadi. Dia menjauh dari hal-hal yang kayak gitu, hadirin. Dia berusaha qanaah, dia berusaha ridho, mencintai takdir yang Allah tetapkan dalam hidupnya. Nah, juga termasuk nih di antaranya yang membuat seorang itu kembali ke neraka jahanam, wa bi'sal masir, itu ya seburuk-buruk tempat kembali, antara lain adalah dia beramal salah, memaksiati Allah. Kita kan kampungnya surganya Allah ya jemaah. Maka kalau kita udah tahu kampung sebenarnya kita tuh surganya Allah, tinggal ayo kemas-kemas, packing-packing, siap-siap berbekal. Perhatikan mulai hari ini, besok dan seterusnya. Coba lihat diri kita dalam satu cermin yang nyata, bahwasanya usia kita ini bukan usia main-main lagi, hadirin. Usianya Mas Bama oke, walaupun sebenarnya enggak untuk main-main juga, karena hidup kita nggak ada yang untuk main-main. Usia Humam oke lah, beliau usia-usia belasan. Mungkin kalaupun ada pun main-main, ya main-main mudah-mudahan dalam kategori wajar, mubah. Tapi usia-usia kita, usia udah 30, usia udah 40, apalagi 50, apalagi 60, itu bukan usia main-main lagi. Usia-usia segitu, usia yang sudah harus bersiap-siap untuk pulang ke pangkuan Allah. Dan jamaah tenang, insya Allah pelan-pelan. Selagi jamaah pelan-pelan menata kebiasaan baik, ingat kalimatnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata, man asya alaih mata alaih. Siapa yang membangun pola hidup tertentu, dia akan diwafatkan di pola yang dia bangun atas setiap kesehariannya. Man asya alaih mata alaih. Bangun pola kebiasaan baik dari sekarang, potensi besar kita diwafatkan dalam keadaan itu. Kalau kita membangun pola kebiasaan buruk dari sekarang, potensi besarnya kita bisa mati di atas kebiasaan buruk yang kita bangun. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjut ke ayat 163. Hum darajatun indallah. Setiap hamba punya kedudukan yang bertingkat-tingkat di hadapan Allah. Ketahuilah hadirin, surga itu bertingkat-tingkat. Antara satu tingkat dengan satu lainnya dalam sebuah asar 500 tahun. 500 tahun perjalanan mana? Dunia atau akhirat? Tentu saja 500 tahun di negeri akhirat. Yang satu harinya berapa ribu tahun menurut pandangan dunia? Satu hari akhirat dalam satu ayat 1000 tahun dunia. Di ayat yang lain berapa tahun? 10.000 tahun. Satu harinya akhirat, 1000 tahunnya dunia.
Kebayang nggak kalau perbandingannya antara satu tingkatan surga dengan tingkatan lainnya 500 tahun? Kayak apa jauhnya jemaah? Ada seorang cuma gara-gara satu amalan sholat sunnah dengan sahabatnya yang satunya nggak sholat sunnah, itu perbedaan tingkatannya 500 tahun. Dia dapat yang sholat sunnah dan sholat wajibnya tingkatan surga di atasnya 500 tahun jaraknya, yang satunya yang hanya wajib-wajib saja 500 tahun di bawahnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Di surga ada pohon. Nabi pernah bersabda, riwayat Imam Muslim, yang satu pohon itu besarnya kalau satu ekor kuda yang paling cepat lari selama 100 tahun, Nabi bersabda, maka niscaya kuda itu belum sampai di ujung pohonnya. Baru satu pohon. Kalau ada 5 pohon, 10 pohon, seperti apa nanti kedudukan Anda, kedudukan semua kaum muslimin pas masuk surganya Allah nanti. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ayo semangat jemaah. Impian terbesar kaum muslimin adalah surganya Allah. Cita-cita tertinggi seorang hamba adalah masuk surga. Masuk surga nanti berlapis-lapis. Hum darajatun 'indallah. Mereka punya derajat-derajat di sisi Allah. Ada yang masuk surga dengan hisab. Ada yang masuk surga jalur VVIP, dan ada yang masuk surga bi ghairi hisab, tanpa lewat timbangan, tanpa hisab. Nabi pernah bersabda, ada umatku 70.000 orang masuk surga tanpa Allah hisab. Lalu sahabat Nabi namanya Ukasyah bin Mihsan berdiri mengangkat tangannya seraya mengucap, ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Lalu Nabi bersabda, engkau termasuk wahai Ukasyah. Orang kedua angkat tangan, ya Rasulullah, doain saya juga ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Sahabat mengajari kita lomba dalam kebaikan. Ada peluang jariah, ambil. Ada amal salih, sapu bersih. Ada setiap kesempatan untuk kita menambah pundi-pundi kebaikan dan amal salih. Jangan biarkan dia terskip begitu saja. Lakukan amal salih rutin setiap hari, penuh keberanian untuk memulainya, dan niatkan lillahi ta'ala, ridho atas ketetapannya setelah ikhtiar terbaik dan tawakal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum darajatun 'indallah. Ingat, setiap kita nanti punya derajat masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, belum tentu yang berbicara lebih tinggi derajatnya nanti, belum tentu. Boleh jadi yang berbicara banyak bicaranya, tidak mengamalkannya, jadi bumerang kepada dirinya. Yang mendengarkan boleh jadi dapat banyak kebaikan dari siapa yang berbicara, karena saat ia mendengarkan, ia mengamalkan, itu pahala besar di hadapan. Buat setiap hamba yang, atau buat setiap orang yang mendengarkan, boleh jadi itu malah jadi kebaikan buat beliau, karena beliau sedikit ilmu misalkan yang didapatkan langsung diamalkan, dapat sedikit lagi diamalkan lagi, dapat beberapa kutipan hadis lagi langsung diamalkan lagi, itu malah jadi kebaikan buat beliau. Maka setiap kita ini sebenarnya lagi lomba. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-Baqarah 148 yang kemarin dibahas, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap hamba Allah cipta wajah yang mana wajah itu punya kecenderungan untuk mengarah ke hadap mana, atau punya kecenderungan untuk diarahkan ke arah sebelah mana. Ada yang wajahnya dihadapkan ke arah timur, ke arah barat, utara, selatan. Kalau nanti dilebih luaskan lagi bahasannya, ada yang seseorang itu fokusnya nanti di amal-amal yang seperti harta. Dia berderma, memfasilitasi kebaikan, membelikan spidol, atau memfasilitasi meja, bangku, kursi, dan sejenisnya. Ada yang nanti dia kuatnya dalam skill, dalam ilmu, atau yang lainnya. Ada yang kuatnya dalam waktu, tenaga yang ia sumbangkan untuk agama Allah. Nah, tapi di kalimat ayat berikutnya 148 Al-Baqarah, fastabiqul khairat.
fastabiqul khairat, mari berlomba dalam kebaikan supaya dapat derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, pulang dalam keadaan yang terindah, pulang dalam keadaan baik. Wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat atas apa-apa yang hambanya kerjakan. Tidak ada manusia yang tidak diawasi oleh Allah. Ayat ini nanti dikuatkan oleh An-Nisa ayat yang pertama. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah Maha mengawasi gerak-gerik setiap hamba-hambanya. Kita nih mau rame-rame ya, mau sendirian ya, mau rame-rame ya, Allah tahu. Mau kita berdua, bertiga, berempat, atau kita cuma sendirian ya Allah tahu. Kita nih mau dalam kamar tertutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, taruh peredam suara, Allah ya tahu. Kita mau pakai headset, apa yang didengar di dalam headset itu Allah ya tahu. Kita mau terang-terangan secara terbuka, Allah juga tahu. Nggak ada yang tersembunyi dalam pandangan Allah. Allah tahu semuanya. Yang jujur dalam bertindak, yang baik dalam beramal, yang lurus dalam niat. Allah juga tahu hati-hati mana yang condongnya atas dunia, hati-hati mana yang tulus di hadapannya. Allah tahu. Dan biasanya jemaah, persis seperti yang Nabi ucapkan, siapa waman kana, barang siapa yang hijratuhu lid dunya yusibuha awi mara'atin yang kiuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa-siapa yang tujuannya cuma karena dunia yang diupayakannya, awi mara'ah atau perempuan yang kiuha, yang dikejar-kejarnya untuk dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia cuma akan mendapatkan dua hal itu, dunia dan wanita. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Tapi siapa yang perpindahannya untuk Allah dan Rasulnya, gerak-geriknya untuk Allah dan Rasulnya, nafasnya untuk Allah dan Rasulnya, hidupnya untuk Allah dan Rasulnya, dan matinya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilama fahijratuhu ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya itu benar akan mendapatkan cintanya Allah dan benar akan dapat syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah bilang, Nabi juga pernah bersabda, barang siapa yang akhirati hammahu, akhirat sebagai cita-cita terbaiknya, ja'alallahu ghina fi qalbi, Allah akan buat hatinya terus merasa kaya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang dalam keadaan tunduk terhina. Ini karena orang-orangnya yang selalu mengetahui bahwa esensi hidupnya adalah untuk Allah. Kalau nanti jamaah ketemu Quran surah Al-An'am 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Ayat 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus Rasul kepada mereka di tengah-tengah mereka. Ini ayat yang mirip dengan At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah telah utus di tengah-tengah kalian seorang utusan, seorang rasul min anfusikum, dari kalangan mereka sendiri. Ayat ini pun juga sama. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah telah gembirakan mereka dengan sebuah karunia yang sangat besar. Jadi karunia yang sangat besar itu adalah Rasulullah. Nikmat besar kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak bersyukur hadirin kalau kita diizinkan Allah jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka harusnya senang hadirin kalau kita ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya bangga kalau kita ditakdirkan jadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keistimewaannya banyak. Di antaranya kemarin kita bahas, istimewanya Nabi Muhammad adalah 70 lebih mulianya dibanding umat sebelumnya. Umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam syurga sebelum umat-umat yang lain. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan paling mendominasi penduduk-penduduk syurga dibanding umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya jadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Maka jangan khawatir, Nabi memberi kabar gembira, kullu ummati mu'afan. Kalau kamu benar menjadi umatku, kamu benar menteladaniku, kalian semua pasti Allah maafkan. Illal mujahirun, kecuali kalau kalian terang-terangan berbuat dosa, kalian bangga mengupload di sosial media atas dosa yang kalian lakukan, ini nanti ada pengecualian. Makanya jamaah senang harusnya jadi umatnya Nabi Muhammad. Bangga jadi umatnya Nabi Muhammad. Jadilah umatnya Nabi Muhammad yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sering-sering bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak bersolawat kepada baginda Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah beri karunia terbaik kepada orang beriman dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Apa yang Nabi sampaikan? Ada beberapa. Yang pertama, Nabi bacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah utus rahmatan lil alamin. Kemarin sudah dibahas bahwa Nabi Ibrahim untuk kalangannya, Nabi Isa untuk kalangannya, Nabi Musa untuk kalangannya, Nabi Ismail untuk kalangannya, untuk kaumnya. Ketika Nabi Muhammad diutus untuk rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk semesta alam. Yang Nabi lakukan, Nabi sampaikan ayat-ayat Allah kepada semua umatnya, bahkan nanti sampai hari kiamat kita dapatkan. Di antaranya adalah Nabi menyampaikan isi Al-Quran maupun hadis otentik. Makanya ada pesan Nabi riwayat Bukhari. Ini matannya Bukhari. Ballighu anni walau ayah. Sabda Nabi, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat yang kalian tahu. Jamaah, satu ilmu aja, tapi kalau bisa manfaat jamaah, itu akan diberkahi dibanding ribuan ilmu yang jemaah ketahui tapi nggak diamalkan lalu nggak diajarkan sama yang lain. Maka hadirin, satu ilmu yang kita tahu kalau bisa itu harus jadi barokah buat kita, istri, anak, minimal. Syukur berkahnya nanti lebih luas lagi daripada istri dan anak-anak kita. Satu ilmu tapi disampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah berhenti untuk menyampaikan. Beliau baru berhenti menyampaikan ayat-ayat Allah ketika beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah berhenti, dan ini barokahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah kenal lelah dalam menyampaikan dakwah. Nabi itu pernah ke Taif. Taif itu 2 jam dari Mekah. Kira-kira sekitar 2 jam 3 jam dari Mekah. Sampai Nabi di Taif dilempari dengan batu jemaah. Kalau detik itu Nabi SAW putus asa, mutung, pundung, di detik yang sama Nabi SAW gak mau lagi menyampaikan dakwah Islam, gak nyampe Islam ke tanah Jawa, gak nyampe Islam ke Wonosobo, kota kita tercinta, gak sampai. Tapi karena Nabi selalu menyampaikan ayat-ayat Allah, gak kenal lelah, Nabi terus berdakwah, apapun resikonya, Nabi tetap menyampaikan La ilaha illallah. Islam sampai ke tanah Jawa, Islam sampai ke kota kita tercinta Wonosobo.
Sampai jemaah. Umatnya kalau mau melihat kepada baginda Nabinya SAW harus punya semangat yang sama. Jangan kena lelah, capek, istirahat sebentar, tapi lanjutkan lagi, sampaikan. Terbatas, update status. Hari ini ada satu nikmat yang Allah berikan kepada umat di hari ini, sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada umat sebelum-sebelumnya. Hakkan jemaah. Zaman-zaman Ki Haji Ahmad Dahlan, zaman-zaman Ki Haji Hashim Asy'ari, zaman-zaman daripada Buya Hamka, belum pernah ada satu nikmat yang disebut dengan nikmat live streaming. Zaman itu belum ada. Zaman Buya Hamka lewat radio oke. Tapi sebelum zaman-zaman Buya Hamka belum pernah ada jemaah. Nikmat seperti hari ini kita dapat nikmat. Audio keluar didengar langsung di waktu yang sama, di detik yang sama, dan visualnya juga terlihat di detik yang sama. Dan zaman-zaman dulu tahun 1900-an bahkan 1800-an, zaman Pangeran Diponegoro sekalipun, beliau belum pernah punya nikmat seperti kita punya nikmat di hari ini. Allahu Akbar. Kalau jamaah lupa, catatannya kelengkap, jamaah tinggal kembali nanti di YouTube. www.youtube.com Irfan Rizky Haas. Di YouTube nanti jamaah bisa melihat, oh apa ya, tadi ada kalimat yang kelengkap. Oh di menit ke-13, di menit ke-25, di menit ke-36. Oh ini kalimatnya terlengkap tadi. Ini nikmat. Siapa yang bilang ini gak nikmat? Nikmat. Bukankah dulu generasi-generasi pada awal 90-an ada pager, lalu naik lagi handphone pun masih mahal harganya, sekali SMS 1000, lalu makin murah sekali SMS 500, lalu makin murah satu paket sekian bisa untuk sekian kali SMS, lalu naik lagi ada BlackBerry Messenger, naik lagi ada WhatsApp. Bukankah itu nikmat dari Allah? Sekarang informasi itu banjir, coba lihat di grup-grup. Share. Ada link tahu-tahu di share. Ditanya, Pak, udah dibuka belum linknya? Boh, belum dibuka. Masya Allah. Bahkan dianya aja nggak tahu itu isi linknya apa, tapi udah main di share aja misalkan. Saking banjirnya informasi, sampai sekarang kepala manusia itu penuh jemaah sama informasi-informasi yang datang. Tinggal sekarang kita bersikap, milih informasi mana yang harus dikonsumsi, informasi mana yang nggak harus dikonsumsi. Dan sebenarnya kalau dalam kacamata positif, ini nikmat yang hebat dari Allah untuk umat di zaman ini. Nikmat dari Allah. Di zaman ini orang itu bisa tersampaikan pesannya tanpa harus datang ke kota yang mana dia tuju, bisa sampai. Nggak perlu dia nyampe ke sana, tapi pesannya sampai. Ada satu jemaah yang dirahmati Allah, nikmat yang gak pernah dimiliki, yaitu nikmat sosial media. Jangan dikira ketika jemaah posting itu hanya berefek, yang nonton cuma 2. Enggak, boleh jadi dari 2 orang itu 1 men-share balik, dan itu yang akan membawa video yang jemaah share sampai ke tempat yang gak pernah diduga-duga. Jemaah cuma bilang aja, jangan lupa sholat. Boleh jadi 1 kalimat itu jemaah terus dia berputar seperti bola salju yang makin membesar, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Orang di luar sana yang belum sholat jadi sholat. Inilah karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu istimewa buat kita, yaitu nikmat sosial media. Yang berikutnya, yang kedua, An-Nabi SAW mensucikan jiwa mereka, membangun mental, membersihkan hati, meluruskan niat. Jadi Nabi SAW itu juga punya peranan yang kedua, mensucikan jiwa. Di antara mensucikan jiwa itu, bangun mental, membersihkan hati, meluruskan niat. Jadi Nabi yang bangun mental para sahabat, ya Rasulullah SAW itu ya saking hebatnya. Ini hebatnya Rasulullah jemaah. Kok kayaknya setiap masjid harus mulai membangun mental ini kepada jamaah-jamaahnya. Jadi zaman Nabi SAW itu saking beliau
hebat dan dahsyat yang membangun mental para sahabat kala itu, waktu Nabi bersabda begini, siapa yang mau sedekah? Orang kaya yo datang jemaah, ngasihnya banyak luar biasa. Tapi hebatnya mental sahabat Nabi pada zaman itu, karena Nabi yang membangunnya dahsyat luar biasa. Orang-orang miskin datang bawa sebutir kurma. Lalu orang miskin ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong terima sebutir kurma saya ya Rasulullah. Saya gak punya apa-apa kecuali satu butir ini, tapi saya ingin ikut andil dalam kebaikan. Saking hebatnya Nabi membersihkan jiwa mereka. 3 pokok bagiannya: mentalnya dibangun, hatinya dibersihkan, niatnya diluruskan. Sampai-sampai orang miskin zaman Nabi aja jadi superhero. Sampai-sampai orang miskin pada zaman Nabi aja pengen ikut beramal salih. Sampai-sampai orang miskin zaman Nabi aja gak mau ketinggalan sedekah, maunya ikut. Ada kebaikan, maunya ikut. Ada kemaslahatan, maunya ikut. Padahal dia gak punya apa-apa. Sahabat Nabi kan banyaknya orang miskin. Ada yang kaya, ada. Tapi kan mayoritasnya adalah ketika ditanya siapa nanti yang akan mengikuti dia, paling banyaknya adalah orang-orang miskin. Walaupun ada yang kaya, tapi kan paling banyaknya nanti mayoritasnya. Nabi SAW mendapati itu ada di hadapan Nabi SAW, dan itu kisah nyata. Jamaah buka kitab Ashabur Rasul, itu ada di dalam kitab Ashabur Rasul, bahwa saking berhasilnya Nabi membangun jiwa dan mental para sahabat, bahkan yang miskin pun gak mau ketinggalan dalam sedekah, padahal mereka kekurangan. Kalau dalam bahasa ayatnya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka itu kurang, tapi mereka tetap jadi orang yang terdepan untuk berbagi. Mereka serba kurang, tapi mereka gak mau ketinggalan kalau ada kesempatan beramal saleh. Ini berhasilnya Nabi membangun mental. Maka tiap-tiap masjid, mungkin yang nonton juga ada seorang pemimpin, atau seorang direktur, atau seorang takmir masjid. Yuk sama-sama pelan-pelan kita bangun mental jamaah masjid kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada membersamai kita hari ini. Kita bersamai mereka dan bangun mental mereka supaya pelan-pelan agar mereka menjadi yang sama dalam berbaginya, sama dalam memberinya. Pelan-pelan bangun mentalnya. Yang ketiga, Nabi SAW wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya Al-Quran wal hikmah. Hikmah ini sebagian para ahli tafsir mengatakan dan sunnah. Ada juga yang mengatakan hikmah itu adalah kebijaksanaan yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, sehingga sahabat itu punya sikap bijaksana sebagaimana sikapnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo, karunia yang terhebat sudah di hadapan mata. Al-Quran ini mukjizat yang jemaah bisa pegang, bisa dekap, membacanya dapat pahala, mentadaburi dapat pahala. Satu ayat bahkan sabda baginda SAW lebih baik daripada 1 ekor unta merah betina yang lagi hamil besar. 2 ayat lebih baik daripada 2 ekor. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor. Kalau kita tadi mentadaburi banyak ayat, kita korelasikan, oh ini sambungannya Al-Baqarah ayat sekian, sambungannya At-Taubah 128, ini sambungannya ada di Al-Ankabut ayat yang kedua, ini Zumar ayat 9. Berapa ayat yang dibahas? Berapa ekor unta yang lebih baik yang Anda dapatkan karena mentadaburi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Nabi ajarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, meskipun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka terombang-ambing. Nabi SAW datang memberi petunjuk. Makanya di antara fungsi kenabian itu adalah bukan memberi hidayah, tapi fungsi kenabian itu adalah menghantar hidayah. Kalau yang memberi hidayah siapa? Allah. Tapi Nabi SAW Rasulan, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menghantar hidayah. Nabi SAW menghantar hidayah. Secara fungsional hantaran hidayah itu teman-teman bisa lakukan juga.
Sahabat di rumah bisa lakukan hantar hidayah itu ke seluruh pelosok negeri. Saya nggak punya uang Ustadz untuk beli tiket pesawat sampai ke pelosok negeri. Sekarang bisa pesan itu terhantar sampai ke pelosok negeri. Caranya tadi kembali ke nikmat sosial media. Pakai sosial media untuk kebaikan. Nah, salah satu nikmat yang Allah karuniakan pada kita juga adalah nikmat umur. Kemarin 1444 Hijriah, sekarang 1445 Hijriah. Ini nikmat umur, nikmat usia. Tapi jamaah juga harus tahu bahwa semakin bertambahnya tahun berarti semakin dekat kita dengan liang lahat. Liang lahat itu makin dekat. Kan makin tua ya jamaah kita. Gak mungkin makin muda dong. Mau sebanyak apapun uang, satu yang gak bisa dibeli adalah masa muda. Sebanyak apapun harta, obat yang gak pernah bisa dibeli adalah obat awet muda atau obat memperpanjang usia. Itu gak ada, gak dijual dimanapun. Makanya Nabi SAW riwayat Bukhari, Nabi bersabda, habbatus sauda dawaun likulli da'in illa al-maut. Di dalam habbatus sauda terdapat semua obat dari penyakit-penyakit yang kalian rasakan, illa kecuali maut, kematian. Jadi satu-satunya yang gak ada obat ya mati. Detik pertama saat Anda diwafatkan oleh Allah, ruh akan kembali kepada Allah. Kalau ruhnya baik, panggilan itu akan Anda dapatkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hambaku sayang yang salih, yang rajin beramal baik, sini jiwa yang tenang, dipanggil dengan penuh kasih sayang sama Allah, disambut dengan gembira oleh para malaikat di langit-langitnya. Ruh ini kembali dengan penuh harap, ia sudah melihat di hadapannya syurga yang indah. Tapi kalau ruhnya ruh su, ruhnya ini ruh yang beramal buruk, suhkan, maka dikatakan, aduh, busuk banget ini, siapa ini, celaka dia, binasa dia, suhkan, siapa nih, ruh siapa nih, kok buruk banget dia, baunya busuk banget. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nikmat di tahun 1445 Hijriah harus menjadikan kita hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Kan ada kalimat sederhana ya jemaah yang sering kita ulang-ulang. Kalimatnya teman-teman di screen video ya, lalu disebarluaskan di TikTok, YouTube, Instagram. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat sederhananya begini. Kita nggak diminta untuk jadi yang lebih baik dari orang lain. Kita nggak diminta untuk jadi yang lebih baik dari siapapun. Kita cuma diminta untuk jadi yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Itu aja udah cukup. Tetap jadi orang yang baik. Jangan bosan jadi orang baik. Insya Allah Allah akan selalu membersamai kita, karena Allah berjanji, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang terus berbuat kebaikan. Barakallahu fikum. Kita buka tanya jawab jemaah. Ini udah lama banget nggak tanya jawab. Mas Hadi ditunggu pertanyaannya. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Saya akan bertanya satu pertanyaan Pak Ustadz berkaitan 162 ini, Ali Imran, mengenai ridha Allah. Tujuan dan akhirnya adalah ridhonya Allah, bukan ridho Roma. Yang menjadi pertanyaan begini, apabila minta ujian yang baik-baik saja nih, umpama minta jadi kaya raya untuk menggapai ridho Allah, apakah
bisa dan diperbolehkan. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakumullah khairan Mas Hadi sekeluarga, semoga dimuliakan Allah dan seluruh jamaah tercinta Masjid Fatimah Garung dan seluruh kaum muslimin offline online, semoga selalu dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan beliau, apakah boleh sebagai seorang hamba meminta kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadi kaya raya? Jawabannya boleh. Ada sahabat Nabi pernah minta didoakan, ya Rasulullah doakan aku supaya kaya raya. Awalnya Nabi belum mendoakan, kedua juga belum, ketiga Nabi doakan, tapi beneran kaya raya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Namun berikutnya dia lupa kekayaan itu asalnya dari Allah, kekayaan yang tadinya dia harapkan bisa menunjang amal solehnya, malah setelah diuji dengan kekayaan dia jadi sombong, jadi congkak, jadi lupa bayar zakat, walhasil dicabut kembali. Nah, sekelumit kisah sahabat Nabi yang itu menjadi hikmah dan ibrah buat kita agar kita mengambil pelajaran darinya, supaya boleh loh jamaah minta kaya, tapi harus diingat ya jamaah, ketika Anda diberikan harta itu ujian Allah kepada Anda. Jangan dikira kaya raya itu nggak ujian. Banyak orang lulus, mohon izin, banyak orang itu lulus bersabar ketika diuji dengan kekurangan, tapi nggak banyak orang lulus ketika diberi harta yang lebih. Banyak orang lulus ketika lagi kurang, dia bersabar. Mah sabar dulu, anak-anakku sabar dulu ya, sekarang kita makan ala kadarnya dulu. Iya pak, nggak apa-apa pak, bapak yang penting sehat. Anaknya sabar, istrinya sabar, mereka lulus dalam ujian kesabaran perihal finansial yang kurang. Tapi nggak semua orang lulus saat diuji dengan harta yang lebih, jabatan yang tinggi, pengaruh yang luas, diuji dengan sosial media. Nggak banyak yang lulus. Maka izin jamaah, mohon izin kalau bisa tambahkan sematan kalimat, ya Allah karuniai hambamu ini menjadi hamba yang paling banyak bayar zakatnya, paling banyak harta untuk didermakan kepada sesamanya. Izinkan kami bisa memberangkatkan orang untuk berumroh, untuk berhaji. Izinkan kami yang jadi hambamu yang paling besar manfaatnya untuk umat. Ini sebenarnya sama kalimatnya. Kan ada orang langsung to the point ya, ya Allah minta 1 triliun, itu kan ada langsung to the point. Boleh aja, yuk hadirin, minta sama Allah tuh adalah sesuatu yang gak pernah dilarang. Apapun minta sama Allah, spesifik boleh, sebut nominal boleh. Ya Allah minta 1 miliar, boleh. Tapi kalau jamaah permintaannya substansinya sama, minta pengen jadi kaya, banyak harta, tapi kan kalimatnya tuh ada komponennya beda ya. Kalau dengan semangat energinya, ya Allah jadikan hamba yang paling luas manfaatnya, jadikan hamba yang paling banyak bayar zakatnya, itu kan komponennya beda. Berarti saat punya harta langsung dia tahu ini komposisi saya saat diberi banyak adalah untuk berzakat, bukan untuk foya-foya, bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Makanya kalimat Nabi yang selalu kita harus ingat-ingat, riwayat Tirmidzi, waktu Nabi menyembelih hewan kurbannya, Allahumma hadza minka walaka. Dan ini bukan berlaku cuma ketika musim kurban, kemarin udah berlalu. Enggak, ini berlaku semangat Allahumma hadza minka walaka sepanjang hidup. Ya Allah, ini semua karunia darimu kembali kepadamu. Jadi Mas Hadi silahkan minta, tapi izin nanti minta yang lebih laginya adalah ketika ya Allah jadikan hamba yang paling banyak bayar zakat, paling banyak sedekahnya, paling banyak wakafnya. Kalau perlu nanti kita berazam sama Allah, ya Allah karuniai hamba sesuatu yang hamba mampu untuk mengelolanya. Ini juga paling penting ya jemaah. Jadi intinya boleh, tergantung nanti setelah dikaruniai dikemanakan harta tersebut. Dan terakhir, menjawab dari pertanyaan beliau, dikayakan bukan berarti dimuliakan, dikurangkan bukan berarti sedang dihinakan. Hina ataupun mulia adalah tergantung dari takwanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka saat dikurangkan, jangan berburuk sangka kepada Allah, tapi banyak-banyak bersabar. Saat dilebihkan, jangan jumawa, jangan tinggi hati lagi bersombong luar biasa, tapi gunakan harta yang Allah sedang limpahkan kepada kita untuk berderma kepada sesama, untuk ambil peluang wakaf jariah sebanyak-banyaknya, untuk jadi yang manfaatnya paling luas kepada sesama. Itu akan jauh lebih berkah insyaallah. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, mudah-mudahan selalu diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lebih baik dengan izin Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya jamaah, wafatnya husnul khatimah, mati syahid, atau kita diwafatkan di kota Madinah atau kota Makkah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.